Assalamualaikum. Siaran televisi untuk pekerja asing ini diproduksi oleh pekerja-pekerja asing yang sedang tinggal dan bekerja di Korea. Dalam siaran berita tentang pekerja asing ini, selain berbahasa Indonesia, juga disiarkan dalam bahasa Inggris, Mongolia, Bangladesh, Nepal, dan dalam bahasa Burma. Siaran multibahasa ini disiarkan dalam 2 kali seminggu, dan Anda juga bisa melihat siarannya melalui jaringan internet. Simak terus berita-berita terkini yang kami sampaikan ini. Kami berharap siaran ini dapat menjadikan sumber informasi yang berguna selama Anda tinggal di Korea. Saya Erikan Ahmad, dan inilah berita selengkapnya. Penyelesaian masalah dalam kebakaran di tahanan imigrasi Yosu tidak cukup hanya dengan pemberian kompensasi. Kebakaran yang merenggut 10 orang korban jiwa dan puluhan luka-luka ini masih belum cukup jika hanya diselesaikan dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Keluarga korban akan menerima sekitar 100-120 juta won untuk korban terbakar, akan menerima 50 juta won, dan yang lainnya sekitar 10 juta won tergantung dari perawatan di rumah sakit yang diperkirakan sekitar selama 3 tahun, dan akan memperoleh visa selama 1 tahun. Tanggal 30 Maret yang lalu telah dilakukan upacara pembakaran mayat. Selama berlangsungnya kremasi tersebut, beberapa dari keluarga korban berulang kali pingsan. Sementara itu di Seoul, pertemuan untuk memperingati 49 hari tragedi kebakaran tersebut telah digelar pada tanggal 1 April. Tuntutan untuk legalisasi semua pekerja pendatang yang tidak berdokumentasi semakin gencar. Para pekerja pendatang yang menghuni tahanan imigrasi Yosu telah dideportasi, sementara itu 7 orang yang sebelumnya dipindahkan ke tahanan imigrasi Cheongju telah dilepaskan untuk sementara. Telah terjadi lagi kasus pemerasan terhadap pekerja pendatang oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang polisi imigrasi. Pada hari Selasa, tanggal 20 Maret pada pukul 7.30 malam, di Kompleks Industri Masok, Kota Namyangju, Provinsi Gyeonggi, seorang laki-laki Korea dengan membawa walkie-talkie memasuki rumah Dal, seorang pekerja asal Nepal. Polisi gadungan tersebut masuk dan menanyakan ID card. Sebagai seorang pekerja pendatang yang tidak berdokumentasi, Dal dengan ketakutan akhirnya memberikan nomor PIN rekeningnya di Bank Nongyop atas permintaan orang tersebut, yang akhirnya pergi dengan meninggalkan kartu nama palsu. Selanjutnya diketahui bahwa orang tersebut ternyata juga melakukan hal yang sama terhadap Subar Mahmud dari Bangladesh. Hal ini diketahui dari hasil video rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa orang yang sama telah mengambil uang tunai sebanyak 8 kali senilai 3.656.000 won. Kasus ini masih dalam investigasi pihak kepolisian Korea. Festival Film Wanita di Seoul yang ke-9 telah dimulai pada tanggal 5 April di bioskop Atrion, distrik Sinchon. Festival film yang mengusung tema Suara Wanita Minoritas ini dibagi beberapa kategori, diantaranya tentang wanita pendatang, tentang wanita muda, wanita yang terkena efek globalisasi, dan militer. Sebanyak 100 judul film dari 29 negara ikut meramaikan festival tersebut. Sebuah forum khusus tentang pelaksanaan film tersebut juga digelar di Universitas Wanita Iwa dengan titel Migrasi Wanita Asia di Era Globalisasi. Banyak sekali praktisi pendidikan, profesor, dan pegiat hak asasi dari Korea dan Amerika menghadiri forum tersebut, di samping negara Asia yang lain termasuk Lebanon. Festival film tersebut akan terus berlangsung sampai tanggal 12 April. Pemirsa, resolusi yang keluar mengenai tragedi kebakaran imigrasi Yosu masih sangat tidak memuaskan. Pusat Amnesty Internasional Korea melalui Sekretaris Jenderalnya Irene Khan telah mengirimkan masukan dan pernyataan khusus kepada Presiden Roh Moo-hyun mengenai resolusi tragedi kebakaran imigrasi Yosu yang dibuat oleh pemerintah Korea. Dalam pernyataannya, Amnesty Nasional mengatakan bahwa tragedi kebakaran tersebut tidak boleh ditutup-tutupi. Kebakaran yang merenggut 10 korban jiwa dan 17 lainnya yang mengalami luka serius ini merupakan tragedi yang menunjukkan lemahnya sistem perlindungan dan merupakan kelalaian yang serius. Kejadian ini juga menunjukkan tidak berdayanya satuan dan sistem pengaman untuk menghadapi ancaman kebakaran. Sebuah kebijakan perlindungan diperlukan oleh para pendatang wanita di Korea. Kondisi para wanita pendatang di Provinsi Gyeongbuk sangat memprihatinkan. Dari survei yang dilakukan terhadap 2.417 wanita yang menikah dengan lelaki Korea, sebanyak 757 wanita ternyata menikah dengan petani miskin Korea dan sekitar 18% menikah dengan laki-laki yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Mayoritas wanita-wanita tersebut hidup dalam kondisi yang miskin. Hanya sekitar 20% yang masuk dalam kategori menengah dan bisa hidup layak. Terjadinya kondisi ini dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan oleh calon pengantin tentang pasangan Koreanya, dan pemerintah Korea harus membuat kebijakan yang bisa melindungi para calon pengantin dari kesalahan informasi tentang pasangannya. Fasilitas rumah tahanan untuk orang asing di Cheonan telah dibuka. Sejak akhir September, sebuah fasilitas di rumah tahanan telah dioperasikan di Cheonan. Sebanyak 200 tahanan telah dipilih untuk diuji coba dan dipindahkan ke tahanan ini. Beberapa fasilitasnya antara lain, para tahanan tersebut bisa bekerja di dalam maupun di luar rumah tahanan dan berhak memperoleh bonus khusus.
Mereka juga bisa menggunakan fasilitas audiovisual dan memperoleh pengajaran bahasa dan budaya Korea. Para tahanan juga bisa menerima telepon dari keluarganya. Saat ini 686 orang tahanan dari berbagai negara berada di rumah tahanan negara Korea. Perjanjian perdagangan bebas FTA antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan, sebuah persetujuan kontroversial, telah ditandatangani antara pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan bebas FTA pada tanggal 2 April yang lalu. Diskusi yang alot antara kedua negara akhirnya berakhir pada batas waktu yang sudah ditentukan. Di sektor industri, pihak Korea merasa menang dan diuntungkan. Begitu juga pihak Amerika, mereka juga mengklaim kemenangan dalam perundingan tersebut. Yang paling dirugikan dalam persetujuan FTA ini adalah para petani dan peternak Korea, yang pasti akan semakin miskin karena tidak adanya proteksi hasil produksinya. Serbuan bahan makanan dari Amerika Serikat akan memaksa para petani Korea untuk gulung tikar. Aksi unjuk rasa dan penentangan perjanjian FTA ini terus berlangsung. Bukan hanya pemerintah saja yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat Korea, tetapi stasiun besar televisi Korea juga menjadi sasaran hujatan karena sengaja tidak memberikan informasi yang benar atau sengaja tidak peduli dengan bergulirnya perundingan demi perundingan. Desakan masyarakat akhirnya memperoleh tanggapan dari semua stasiun televisi Korea untuk lebih banyak mengulas tentang FTA, dan mereka akhirnya juga ikut turun dalam aksi yang diselenggarakan di alun-alun kota Seoul. Dalam aksi tersebut, seorang sopir taksi telah dengan nekat membakar diri dan mencoba menerobos masuk ke dalam hotel yang dipergunakan tempat perundingan. Sementara itu, para pekerja pendatang juga akan menerima efek yang kurang baik dari persetujuan ini karena diperkirakan banyak sekali perusahaan menengah kecil yang tidak mampu bersaing dan semakin menderita. Kedutaan Besar Republik Indonesia akan menyelenggarakan lomba lari maraton pada tanggal 27 Mei 2007. Event maraton yang bertajuk Let's Smile Indonesia Run 2007 ini akan diselenggarakan di Taman World Cup Stadium di ibu kota Seoul. Maraton yang didukung oleh Palang Merah Korea ini juga akan memberikan berbagai hadiah. Pendaftaran dimulai pada tanggal 19 Maret sampai 30 April 2007. Informasi selengkapnya hubungi KBRI Seoul di 027835675 atau hubungi situsnya di www.indonesiaseoul.org. Hari Buruh Internasional akan tiba beberapa hari lagi. Event-event khusus akan diselenggarakan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia tersebut. Di Seoul akan diadakan lomba maraton, tepatnya pada tanggal 1 Mei. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Buruh Korea dan Son Ki-jung Foundation. Bersama dengan masyarakat Korea akan ikut serta juga sekitar 300 pendatang dari berbagai negara yang sudah menyatakan akan menghadiri acara tersebut. Maraton akan dilakukan dengan rute menyusuri tepi Sungai Han. Acara ini juga dimasukkan sebagai simbol kebersamaan dan etiket masyarakat Korea untuk bisa lebih dekat terhadap para pendatang. Untuk informasi selanjutnya, Anda bisa menghubungi pesawat telepon 027860610 atau kunjungi situs resminya di maydayMarathon.inocong.org. MWTV akan merayakan ulang tahunnya yang kedua. MWTV yang berdiri sejak bulan Desember 2004 ini memulai siarannya dengan program kehidupan pekerja pendatang pada bulan April 2005. Sampai saat ini sudah diproduksi sebanyak 24 episode. Sementara itu, siaran berita multibahasa telah memasuki episode yang ke-41. Kami mengharapkan dukungan dan kebersamaan Anda bersama kami untuk menciptakan sebuah kondisi kehidupan pekerja pendatang yang lebih kondusif. Kami juga mengundang Anda sekalian untuk ikut serta meramaikan acara tersebut yang akan kami selenggarakan di Universitas Yonsei pada hari Sabtu tanggal 14 April pukul 5 sore. Pemirsa, itulah berita yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Siaran multibahasa ini juga bisa Anda saksikan di situs kami di www.mwtv.or.kr atau di www.rtv.or.kr. Sampai berjumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum.